Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak Guru, seperti gue bilang di video shorts gue, mukjizat dari ayat Al-Quran akan semakin terkuak seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan cara berpikir manusia. Kemarin di video sebelumnya sudah gue ungkap betapa mukjizat surah Yasin surat ke-36 ayat 65 tentang mulut manusia yang tertutup, tapi tangan dan kaki mereka yang bersaksi menyatakan apa yang sudah mereka lakukan. Ayat itu bukan terjadi di akhirat seperti yang diajarkan ke kita waktu kecil, tapi di dunia ini, di sini dan sekarang. Karena yang dimaksudkan ayat itu mengungkap bahwa sidik jari ilmu forensik Inavis, anjing pelacak terlatih dan teknologi ilmu tentang DNA CCTV bisa mengungkap dosa-dosa kita dan membuktikan apa yang kita lakukan, meskipun mulut kita membuat alibi atau pengakuan palsu serta tidak mau mengakui atau menolak suatu perbuatan yang kita lakukan. Teknologi forensik, Inavis dan DNA dalam surat Yasin 65 itu mengungkapkannya pada hari ini, bukan di akhirat nanti seperti dongeng-dongeng yang sering kita dengar sewaktu kita ngaji di waktu kecil. Nah, kali ini gue mau kasih lagi satu kesadaran yang hampir belum pernah diungkapkan orang, bahwa surah An-Nur surat ke-24 ayat 35 itu juga bukan mukjizat yang bisa lo saksikan cuman nanti di akhirat, tapi di hari ini, di dunia ini, di saat ini. Oke ya. Kita kutip ayatnya dan kita bedah satu persatu kata-kata dan kalimat di dalam ayat ini supaya kita sama-sama lebih mudah memahaminya. Surah An-Nur surah ke-25 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardl matsalu nurihi kamishkatin fiha mishbah al-mishbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudli'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadhluribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah, pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, kita kupas apa yang dimaksud dalam ayat ini. Perhatikan kalimat perumpamaan ayat Al-Quran ini. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara. Jelas diawali dengan ungkapan bahwa ini adalah perumpamaan. Tapi yang dimaksud ayat itu secara singkat, gue bilang itu adalah bohlam lampu listrik. Bohlam itu adalah tabung yang kedap udara. Ayatnya bilang tidak tembus namun di dalamnya ada pelita. Ya, sangat jelas sekali itu adalah sebuah bohlam lampu listrik yang 1400 tahun lalu pasti tidak dikenal dan tidak terbayangkan oleh pemikiran manusia pada zaman itu. Kemudian, pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang. Ini sudah cukup jelas. Ada cahaya di dalam sebuah tabung kaca kedap udara. Ya, ini namanya bohlam. Cuman orang susah banget kadang bikin tafsiran yang aneh-aneh tentang ini dari pikiran dia sendiri. Padahal yang dimaksud Allah itu adalah bohlam lampu listrik. Manusia modern tentu sudah mengenal bohlam itu secara wajar, karena kecerdasan dan kesadarannya sudah berbeda dengan pemikiran 1400 tahun lalu pada saat ayat Al-Quran itu diturunkan. Bohlam lampu praktis dan komersial ditemukan oleh Thomas Alva Edison tahun 1800 Masehi, sedangkan ayat Al-Quran ini sudah diturunkan Allah sejak tahun 610 sampai dengan tahun 633 Masehi. Artinya memerlukan waktu sekitar 200 tahun lebih baru kecerdasan dan kesadaran manusia memahami ayat tersebut. Kemudian kita lanjutin ayatnya ya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Agak sulit memang kalau secara harfiah memahami kalimat ayat itu. Kalau lo mau mikir dikit, perumpamaan ini akan lebih mudah bisa dipahami. Bohlam listrik itu menyala kayak pelita lampu yang minyaknya tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Minyak apakah yang tumbuh bukan di barat dan bukan di timur? Itu berarti minyaknya tumbuh di utara dan selatan. Nah, Pak Guru pasti ngerti kan? Kalau utara dan selatan itu maksudnya adalah kutub
yaitu medan magnet kutub utara dan selatan, yang bermakna positif dan negatif. Dengan kata lain, hubungan antara kutub positif-negatif mengeluarkan strum, itulah yang dimaksud minyak zaitun utara selatan. Dan kita lanjutin ayat berikutnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Kalau lo mau sedikit memahami maksud ayat ini adalah bahwa minyak yang dimaksud adalah kabel positif dan negatif. Kalau dia beradu maka akan menimbulkan konsleting dan menimbulkan percikan cahaya atau api yang bisa menerangi. Coba aja lo adu dan tempelkan kabel positif dan negatif, pasti akan konslet yang menimbulkan cahaya api. Cerdas banget Al-Quran menjelaskan soal ini, sehingga malah orang di luar Islam yang menemukan teknologi listrik yang sejalan dengan ayat Al-Quran Surah An-Nur 35 ini. Dan lanjutan ayatnya, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Itulah penjelasan bahwa bohlam listrik itu memiliki tingkatan terang cahaya yang berlapis, dari mulai yang redup sampai yang paling terang. Kemudian menjelang akhir di ayat itu berbunyi, Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Gua memaknainya adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia yang berusaha berkehendak untuk mendapatkan petunjuknya. Dan ayat ini dikunci dengan kalimat yang semakin jelas bunyinya. Kini, Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Ini bukti bahwa Allah menunjukkan orang yang berusaha memahami ayat Al-Quran, dan Pak Guru pasti sudah tahu bahwa Al-Quran itu sendiri disebut sebagai cahaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Min at-tulumat ila an-nur, yaitu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi sungguh Al-Quran itu benar-benar petunjuk untuk hidup manusia. Jadi bukan cuma dijadiin bacaan yang dibaca siang malam, tapi nggak paham apa yang dibaca, bahkan tidak mengerti apa kandungan yang dimaksud ayat yang dibaca. Dan maaf, mungkin sebagian kita baca Quran hanya mengharap pahala, atau malah ada yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai mantra untuk memenuhi keinginan mereka. Jauh sekali dari tujuan Al-Quran itu diturunkan, yaitu sebagai hudan linnas. Dan mirisnya, justru malah orang-orang yang kita anggap nggak ngerti Al-Quran, tapi mereka mempraktikannya, melaksanakannya, dan bukan hal nggak mungkin. Justru merekalah yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang akhirnya menemukan hikmah dari ayat itu untuk memberikan manfaat kepada banyak manusia. Dan soal listrik yang kita kutip dari surah An-Nur 35 ini, memiliki sejarah proses penemuannya yang cukup panjang, hingga sampai di kondisi seperti sekarang ini. Proses penemuan tersebut dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan berikut ini: Benjamin Franklin, Galvani and Volta, Alessandro Volta, Michael Faraday, Joseph Swan, George Westinghouse, James Watt, Andre Ampere dan George Ohm, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla dan Luigi Galvani. Itulah tokoh-tokoh ilmuwan yang baru di abad 18-20 ini yang berhasil, mungkin tanpa disengaja dan hanya kebetulan, apa yang mereka temukan sama dengan apa yang sudah ada di Al-Quran. Jadi ini bukan gua mau mengklaim mereka menemukan listrik karena mereka belajar dari Al-Quran, ya. Bukan gitu. Dan video ini cuma ingin mengingatkan kita bahwa betapa Al-Quran itu benar-benar kitab yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk hidup yang bermanfaat untuk manusia. Oke Pak Guru, ini gua mohon maaf, karena di episode ini gua bahas surah An-Nur ayat 35 ini dari sudut pandang yang gue sadar pasti berbeda jauh dengan pandangan ulama pada umumnya, ya. Gue sendiri tahu bahwa banyak ulama guru-guru kita yang menafsirkan ayat itu secara berbeda dari apa yang udah gue sampein ini, dan itu nggak masalah juga kan? Hanya sekedar untuk nambah wawasan dari sudut pandang lain aja. Dan jujur gue akui bahwa pendapat gue di video ini bukanlah yang paling benar, makanya jangan terlalu percaya banget. Dan sekalian gue mau disclaimer bahwa nggak masalah kalau ada beberapa ulama malah dari kalangan tertentu memandang ayat ini sebagai ayat proses mendekatkan diri dan mengenal ke Allah. Karena Allah itu sendiri sebagai sumber cahaya itu juga betul. Apalagi kalau ayat ini mau dipakai penafsiran ilmu fikih syariat dari buku-buku fikih. Hasil ijma para ulama jadul jelas. Video ini akan bisa dianggap untuk menyesatkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul dan gak cocok dengan asbabul nuzulnya. Gue maklum karena di zaman Rasulullah kan belum ada listrik. Dan mungkin video ini akan dihukumi sebagai bid'ah yang menyesatkan karena tidak ada contoh penjelasan dari Rasulullah seperti ini. Untuk itu sekali lagi gue mohon maaf dan jangan pernah menganggap pendapat gue yang paling benar. Dan gak usah juga lo percaya sepenuhnya apa yang gue sampein ini.
karena gue memang bukan mau ngeyakinin apapun dan siapapun. Gue cuman menyampaikan saja. Sebab gue sendiri merasa nggak ngerti, nggak tahu dan nggak bisa apa-apa. Jadi bisanya hanya nyampein ayat Al-Quran dari berbagai sudut pandang yang mungkin berbeda. Makanya gue selalu ngajak lo untuk tawafin ayat-ayat Quran, kalau perlu tadaburin ayat bil ayat, biar dapat hikmah yang lain. Oke Pak Guru, Assalamualaikum bima sabartum.